Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6. Ingin menjelaskan atau mempresentasikan analisis wacana kritis, pengertian isu dan tokoh-tokoh utama mata kuliah analisis wacana media. Langsung ke slide pertama, pengertian analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis atau critical discourse analysis adalah pendekatan dalam analisis wacana yang menekankan hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Mengkaji bagaimana wacana bahasa tertulis, lisan mencerminkan dan membentuk struktur sosial dan relasi kuasa. Tujuan utama membongkar bagaimana kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan sosial diproduksi melalui bahasa. Slide selanjutnya, ciri-ciri analisis wacana kritis. Yang pertama, berfokus pada konteks sosial, politik, dan historis wacana. Yang kedua, memiliki tujuan emansipatoris untuk perubahan sosial. Yang ketiga, mengkaji relasi antara teks, pembicara, intuisi, dan audiens. Yang keempat, multidisipliner, menggabungkan linguistik, sosiologi, politik, dan psikologi. Selanjutnya, isu-isu dalam analisis wacana kritis. Yang pertama, kekuasaan dan dominasi. Bagaimana wacana digunakan untuk mempertahankan kekuasaan, misalnya dalam politik atau media. Ya, selanjutnya kedua, ideologi. Bagaimana pandangan dunia disisipkan ke dalam teks wacana secara halus. Yang ketiga, representasi sosial. Bagaimana kelompok, gender, ras, kelas sosial direpresentasikan. Yang keempat, diskriminasi dan ketimpangan. Wacana yang memperkuat ketidaksetaraan sosial. Yang kelima, hegemoni dan resistensi, wacana dominasi versus wacana tandingan. Selanjutnya, tokoh-tokoh penting dalam analisis wacana kritis dan pandangannya. Yang pertama, Norman Fairclough. Norman Fairclough melihat bahwa bahasa adalah bentuk praktik sosial yang tidak netral. Dalam setiap penggunaan bahasa, terdapat kekuatan yang mengaruhi atau mengontrol individu maupun kelompok sosial. Mengembangkan model 3 dimensi dalam analisis wacana. Yang pertama, teks, analisis linguistik, kosakata, tata bahasa, metafora, struktur, dan kalimat. Yang kedua, praktik wacana. Bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi, misalnya oleh media atau intuisi. Yang ketiga, praktik sosial. Konteks sosial politik yang lebih luas termasuk kekuasaan dan ideologi. Selanjutnya, Van Dijk. Van Dijk menekankan bahwa wacana tidak hanya dipengaruhi oleh kekuasaan, tetapi juga oleh struktur kognitif, pemikiran, pengetahuan, dan kepercayaan individu. Menggabungkan analisis teks, kognisi sosial, dan struktur kekuasaan, memperkenalkan konsep kognisi sosial kolektif, bagaimana kelompok sosial membentuk cara berpikir bersama melalui wacana. Fokus pada isu diskriminasi, rasisme, dan representasi minoritas terutama di media. Selanjutnya, Ruth Wodak mengembangkan pendekatan wacana historis. Pendekatan ini menekankan intertekstualitas dan interdiskursivitas, bagaimana wacana saling berkaitan dengan wacana lain dan dengan konteks sejarah. Fokus pada isu nasionalisme, identitas, rasisme, dan politik populis. Ruth Wodak percaya bahwa wacana hanya bisa dipahami dalam konteks sejarah, sosial, dan politik secara mendalam. Selanjutnya, kesimpulan.
Analisis wacana kritis adalah alat analisis penting untuk memahami hubungan bahasa dan kekuasaan. Isu-isu seperti dominasi, diskriminasi, dan ideologi menjadi pusat kajian tokoh-tokoh seperti Verkloog, Van Dijk, dan Wodak memperkaya pendekatan ini dengan kerangka yang sistematis. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.